Jadi nyantai aja. Kalau emang harus hilang ya hilang, kalau emang harus dapat dapat. Kalau emang itu rezekinya dapat aja. Jadi nggak usah dibawa stres sehingga kekebalan Anda turun dan Anda nanti kena virus. Amin. Baik, makasih Pak Joshua. Makasih Bapak dan Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di webinar malam ini. Tentunya kita sudah tahu bahwa banyak sekali teman-teman kita, saudara, rekan sekantor, sejawat, mulai banyak terkena pandemik atau virus Omicron. Tentunya tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara juga sama. Tinggal masalah kitanya mau divaksin atau tidak. Tapi teman saya divaksin kena juga, iya mungkin udah 6 bulan yang lalu, jadi kekebalannya turun. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah kekebalan tubuh gara-gara vaksin, ya setelah 6 bulan kita yang nggak boleh stres, sehingga kalau stres biasanya kekebalan atau imunitasnya turun. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa sehat selalu. Baik, malam ini kita akan coba membahas masalah trading scam. Jadi kalau saya boleh bicara bahwa Mas Steven ini jauh sudah lebih mengenal dunia saham dan forex itu kira-kira 22 tahun yang lalu, sedangkan saya masih sekitar 16 tahun yang lalu. Jadi kalau mau dikatakan ilmunya tinggian siapa itu tinggal Mas Steven itu tinggal saya. Makanya sekarang saya cuma buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya ya, buat dibully-bully aja ntar ya. Oke, Bapak dan Ibu, yuk kita buat di disclaimer-nya aja dulu ya. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk keperluan trading, investasi atau apapun, sehingga yang menggunakan nama Imperium Strategi atau Reza Aswin untuk mengumpulkan dana itu adalah penipuan. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Kalau kita berbicara masalah scam, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih bedanya investasi dan trading. Kalau investasi itu ada suatu kegiatan untuk menanamkan modal yang nantinya dia akan bertumbuh, berkembang. Sedangkan kalau trading, ya trading itu dagang. Dagang itu pasti kalau nggak untung ya rugi. Susahnya mau bisnisnya adalah trading gitu ya, trading apa aja, mau trading saham, mau trading forex, pokoknya yang namanya trading itu pasti beresiko. Kalau sampai nggak ada beresiko itu salah, itu bukan trading, itu namanya investasi. Nah, kalau kita bicara investasi ya pasti ada saham gitu ya, ada beli obligasi gitu, di properti gitu, di tanah, itu masuknya di investasi. Kalau Om Adrian bilang mah beli Bitcoin gitu, itu juga investasi gitu ya. Nah kalau trading itu beda lagi, trading itu bisnis. Sama seperti Anda mau buat rumah makan, bikin salon, bikin bengkel, itu sama trading gitu. Itu bisnis. Jadi kalau yang mengatakan trading itu adalah investasi itu besar-besar. Dan itu yang namanya passive income, itu adalah investasi. Dan selain itu bukan investasi, itu adalah bisnis. Lalu apa sih yang dikatakan dengan investasi bodong? Ini kan repot ya, kalau ngomong bodong itu kan tadi nggak ada surat-suratnya. Kalau nggak ada surat-suratnya kan gampang sebenarnya. Kalau nggak ada surat-suratnya itu udah pasti berusaha untuk orang tersebut ya, berusaha untuk mengumpulkan dana, habis itu dia kabur. Kenapa? Karena institusinya nggak jelas gitu, dan modal Anda itu pasti akan hilang. Lalu apa yang dinamakan skema Ponzi? Nah kalau skema Ponzi itu udah terstruktur gitu. Biasanya dia menjanjikan suatu keuntungan yang besar. Lalu dia juga menjanjikan sesuatu yang tanpa resiko. Dan biasanya waktunya singkat. 1 hari 1%, gitu. Kalau kata Pak Joshua ada yang janji 1 hari 1%, 1 bulan tanahnya bisa sampai di 20% gitu ya. Lalu berikutnya nanti turun sampai ada 1 bulan tinggal 7%, lama-lama hilang. Dapat dari mana uang tersebut untuk membayar bunga-bunganya? Dia akan tentunya menggunakan multi marketing biasanya.
Dibikin tuh kayak piramid, jadi ada orang yang baru masuk, uangnya nanti dibayarkan kepada bunga upline-nya. Jadi kalau misalnya kalau kita berbicara masalah Ponzi, itu yang perlu diperhatikan, biasanya alirannya itu nggak ada di Indonesia. Biasanya hubungannya sama luar negeri. Kenapa? Supaya nggak dilacak. Dan biasanya sistemnya itu kompleks gitu, sampai kita nggak ngerti gitu. Kita dilemparin ke sini lah, uangnya lempar ke sini lah, ribet gitu. Itu udah pasti Ponzi. Pakai level marketing, lalu dapat uang dari dia ngerekrut gitu ya. Itu udah. Dan bisnisnya nggak jelas. Tapi jelas Korea gini. Itu kan cuma kemasannya aja jelas. Tapi sebenarnya itu adalah evolusi dari yang tadinya Ponzi hanya cerita, sekarang divisualisasikan, baik itu dalam bentuk trading, dalam bentuk misalnya kebun jati, misalnya koperasi Pandawa gitu ya, bikin bubur gitu. Ada satu broker yang punya legalitas di negaranya, tapi negara lain nggak punya legalnya, itu juga ilegal. Tapi ada juga memang di luar negeri nggak legal, di sini nggak legal gitu ya, itu susah. Tapi intinya cuma satu, bahwa kalau kita berhubungan dengan broker, coba lihat deh, apakah legalitasnya jelas. Yang kedua, kantor pusatnya jelas nggak. Ketiga, dia punya customer service yang bagus nggak. Kalau enggak, udah lupain. Nah, ini nih yang lagi rame gitu ya, afiliator dan robot trading. Apa itu afiliator dan apa itu robot trading? Kenapa jadi masalah saat ini? Sebenarnya saya kepingin jawab, tapi kalau saya jawab, nanti Pak Steven nggak punya bahan, jadi saya nggak akan jawab. Nih Bu, saya langsung aja ya ke tema 2022. Apa yang akan terjadi sih di money market pada tahun 2022? Ini yang Pak Joshua minta sama saya suruh ngomongin masalah outlook tahun 2022. Saya cuma mengatakan gini, bos, ini baru Januari baru selesai, ya kan? Masih ada 11 bulan lagi, ya kali gua bisa tahu temanya apa gitu ya. Aneh-aneh aja di teman saya satu ini. Tapi yang jelas bahwa inflasi tinggi, itu udah pasti. Logikanya, bos, kalau misalnya inflasi yang tinggi, harusnya pertumbuhan tinggi. Ya. Karena semua aktivitas pabrikan dan jasa itu meningkat gitu. Karena apa? Karena uang beredar tuh banyak banget gitu. Oke, itu inflasi tinggi karena aktivitasnya juga, sayangnya tahun 2022 ini itu pertumbuhannya rendah. Coba aja lihat di seluruh negara itu rendah semua gitu. Sampai di China aja itu rendah. Oke. Dan kita bisa lihat kasusnya China Evergrande Group yang ngurusin masalah properti di China itu aja collapse gitu. Jadi artinya kalau China aja collapse itu bisa kemana-mana lari, terutama Asia Pasifik. Dan kalau the Fed dia tarik likuiditasnya, dia naikin suku bunga, artinya hutang seluruh negara itu akan naik gitu. Jadi bisa jadi mata uang di seluruh dunia bisa melemah gara-gara US naikkan suku bunganya, the Fed naikkan suku bunganya. Apapun yang terjadi dengan kejadian saat ini, baik Omicron maupun tradingan Anda maupun robot-robotan Anda, yuk sadar, yuk, bukan sabar gitu ya. Kalau sabar kan ribet, takut itu sama Tuhan ya, bukan sama manusia, bukan sama keadaan, bukan sama aturan dan sistem. Nggak ada satupun kejadian di muka bumi ini tanpa Tuhan tahu. Jadi nyantai aja. Kalau emang harus hilang ya hilang, kalau emang harus dapat. Kalau emang itu rezekinya dapat aja. Jadi nggak usah dibawa stres sehingga kekebalan Anda turun dan Anda nanti kena virus Omicron. Dan banyak buat peraturan di DPR lebih banyak daripada peraturan Anda.